Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara penggunaan rumus XLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, teman-teman, rumus XLOOKUP ini khususnya ada di Microsoft Office versi 365 ya. Jadi jika teman-teman menggunakan versi selain itu, sepertinya rumus ini belum tersedia. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Teman-teman perlu menyimak video kali ini karena rumus XLOOKUP ini teman-teman sangat powerful ya. Sepertinya rumus ini akan menggantikan penggunaan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Mari kita langsung masuk ke tutorial bahas tuntas penggunaan rumus XLOOKUP kali ini. Oke teman-teman, ini adalah lembar kerja kita kali ini. Di sini terdapat data mahasiswa teman-teman. Kemudian kita diminta untuk mengisi data sebagai berikut. Kita akan mengisi data nama, kemudian juga nama, berdasarkan kategori yang pertama yaitu NRP, kemudian nanti kategori yang kedua atau kata kunci kedua yang kita gunakan adalah tanggal lahirnya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan dua rumus yaitu VLOOKUP dan juga XLOOKUP supaya teman-teman memahami apa perbedaan signifikan dari kedua rumus ini. Oke, yang pertama kita menggunakan rumus VLOOKUP terlebih dahulu untuk mengambil data nama berdasarkan kata kunci NRP ini. Oke. Langsung kita mulai sama dengan kemudian VLOOKUP ya, teman-teman. Ini saya yakin teman-teman sudah sangat sering sekali menggunakan rumus VLOOKUP ini. Ya, kita klik kata kuncinya, lalu titik koma, kemudian kita blok tabel yang menjadi referensinya. Ya, setelah diblok jangan lupa tekan F4 di keyboard masing-masing. Lalu titik koma lagi. Sekarang kita masukkan kolom pencarian, yaitu kolom nama berada di kolom nomor 1 dan 2 ya, berarti di sini teman-teman ketik 2, lalu titik koma, kemudian terakhir ketik 0, lalu tutup kurung. Tekan enter, maka akan muncul nama Ertika Indah. Jadi, mahasiswa dengan NRP ini, 13972 ini, namanya adalah Ertika Indah. Baik teman-teman, kita sudah bisa mencari nama menggunakan rumus VLOOKUP. Sekali lagi kita lihat struktur atau format dari rumus VLOOKUP ini seperti ini ya teman-teman. Kita harus mengklik dulu kata kuncinya, kemudian kita blok keseluruhan tabel referensi, lalu kolom pencarian, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekarang lihat bagaimana cara mencari data nama ini, teman-teman ya, menggunakan rumus XLOOKUP. Oke, caranya seperti ini. Sama dengan XLOOKUP, buka kurung, teman-teman klik kata kuncinya, yang ini klik, lalu titik koma, kemudian argumen kedua adalah blok kolom kata kunci. Jadi yang diblok hanya kolom kata kunci saja. Dalam hal ini kata kuncinya adalah NRP, jadi kita blok kolom NRP saja seperti ini. Lalu titik koma, argumen selanjutnya atau argumen ketiga adalah blok kolom pencarian. Kolom pencarian adalah nama ya, kolom nama. Jadi kita blok di kolom nama. Oke? Cuma seperti itu, lalu tutup kurung teman-teman, tekan enter. Maka akan juga menghasilkan nilai yang sama, yaitu Ertika Indah. Bagaimana teman-teman? Dari sini sudah kelihatan ya, perbedaan antara VLOOKUP dan XLOOKUP, bahwa struktur format dari XLOOKUP sepertinya lebih simple, lebih efisien ya, dibandingkan penggunaan rumus VLOOKUP. Oke, selanjutnya kita terus ke pencarian kedua, yaitu kita masih akan mencari nama di sini, tapi sekarang kata kuncinya berbeda. Kalau tadi di awal kita menggunakan kata kunci NRP, sekarang kita menggunakan kata kunci tanggal lahir. Nah, kita akan mencari, akan mencari nama di sini menggunakan kata kunci tanggal lahir. Bagaimana caranya? Sama dengan VLOOKUP. Oke, teman-teman, kita klik kata kuncinya, lalu titik koma. Nah, kita blok tabel referensinya. Oke, tekan F4, lalu titik koma. Kita ketik nama itu kolom nomor 2 ya. Ketik 2, lalu titik koma, ketik 0, tutup kurung, dan teman-teman lihat apa yang terjadi. NA, not available, ya, artinya error di Excel-nya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman perlu diingat bahwa penggunaan rumus VLOOKUP ini tidak bisa mengambil kolom yang berada di sebelah kiri kolom kata kunci. Oke, dalam hal ini kata kunci kita adalah tanggal lahir ya. Ini tanggal lahir kata kunci kita. Nah, kita ingin mencari kolom nama. Kolom nama ini berada di sebelah kiri kolom kata kunci. Rumus VLOOKUP tidak bisa melakukannya, teman-teman. Ya, jika
teman-teman menggunakan murni rumus VLOOKUP ini tidak bisa. Oke, kecuali nanti jika teman-teman bisa menambahkan dengan rumus misalkan indeks, mat, dan sebagainya digabung dengan rumus VLOOKUP itu bisa digunakan. Tetapi secara berdiri sendiri, rumus VLOOKUP tidak bisa mengambil data yang berada di kolom sebelah kirinya. Oke, misalkan yang dicari adalah kolom domisili misalkan, ini bisa teman-teman. Kenapa bisa? Karena kolom domisili ini berada di sebelah kanannya kata kunci, yaitu tanggal lahir. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? VLOOKUP tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan rumus XLOOKUP? Inilah hebatnya XLOOKUP teman-teman. Dia bisa digunakan. Caranya seperti ini, sama dengan XLOOKUP, buka kurung, kita klik kata kuncinya, lalu titik koma, argumen kedua adalah kolom kata kunci, kita blok ini kolom kata kunci, lalu titik koma, sekarang kita blok kolom nama. Nah, kolom nama berada di sebelah kiri tanggal lahir. Lalu tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul nama Carmila. Ya, hal seperti ini bisa dieksekusi dengan baik dan cepat menggunakan rumus XLOOKUP. Itu adalah perbedaan yang signifikan terlihat dari rumus VLOOKUP dan XLOOKUP ini, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke fitur-fitur XLOOKUP lainnya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan memakai atau menggunakan fitur lain yang ada di XLOOKUP, yaitu jika pencariannya tidak menemukan hasil. Oke, jadi misalkan kita mau mencari data seperti ini, teman-teman. Ini saya rubah ya, misalkan tanggal 1 bulan 3 tahun 2000 ya, teman-teman. Kita tekan enter. Nah, di sini NA ya. NA ini, teman-teman, bisa kita modifikasi sehingga tidak muncul NA. Tetapi kita bisa munculkan pesan errornya ya, seperti ini. Jadi kita edit sedikit, kita modifikasi sedikit rumus kita. Ini adalah argumen pertamanya, teman-teman. Kemudian argumen kedua, lalu argumen ketiga. Nah, kita tambahkan argumen keempat, titik koma lagi, yaitu if not found. Jika tidak ada data yang ditemukan, teman-teman mau kasih informasi apa? Ya, misalkan di sini data tidak ditemukan. Seperti itu ya. Jangan lupa menggunakan tanda kutip, teman-teman ya. Lalu tekan enter. Maka pada saat kita memasukkan nilai atau kata kunci, kemudian dilakukan pencarian dengan XLOOKUP, tidak menemukan data, pesan yang akan dimunculkan adalah data tidak ditemukan. Oke, jadi bukan NA lagi, yaitu sesuai dengan informasi pesan error yang teman-teman masukkan. Oke, misalkan teman-teman mau rubah di sini, tidak mau yang data tidak ditemukan, tapi hanya ingin menampilkan tanda strip atau tanda minus seperti ini. Boleh, silakan tekan enter, maka pada saat dia tidak menemukan data, yang muncul adalah tanda minus. Gitu. Itu adalah fitur dari XLOOKUP, teman-teman, yang juga tidak dimiliki ya di rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke sheet berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengambil data domisili menggunakan kata kunci nama, tapi kata kuncinya tidak lengkap, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nama Elsa di sini kan tidak ada Elsa ya, yang ada Elsa Dwi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari data ya, dalam hal ini nama, kemudian kita akan mencari domisilinya menggunakan kata kunci yang tidak komplit atau tidak lengkap, teman-teman. Caranya seperti ini. Kita gunakan rumus XLOOKUP sama dengan XLOOKUP, buka kurung, teman-teman klik kata kunci, oke. Lalu perhatikan, teman-teman tambahkan tanda seperti ini, tanda dan atau ampersand. Kemudian kutip 2, lalu tanda bintang, kemudian kutip 2 lagi, kemudian titik koma. Sekarang kita blok kolom kata kunci, yaitu kolom nama, kita blok ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu titik koma, kemudian teman-teman blok kolom pencarian, yaitu kolom domisili. Kita blok seperti ini. Lalu titik koma. Argumen keempat adalah if not found. Jika tidak ada, kita tulis saja tidak ada, begitu. Kemudian kutip, lalu titik koma lagi. Nah, sekarang kita masuk ke argumen kelima. Perhatikan di sini, teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada 0, ada minus 1, ada 1 dan ada 2. 2 ini pilihannya itu wildcard character match. Jadi kalau kita ingin melakukan pencarian data dengan kata kunci yang tidak lengkap, teman-teman, maka di sini kita pilih pilihan nomor 2. Oke. Jadi teman-teman ketik di sini 2, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka akan muncul pagar alam.
ya. Artinya dia akan membaca Elsa ini ya, meskipun tidak lengkap, dia akan membaca Elsa Dwi ini domisilinya adalah Pagar Alam. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, misalkan kita ganti contohnya Novi ya, di sini Novi, maka akan berubah Kota Agung, yaitu Novi Eka ini Kota Agung. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mencari data dengan menggunakan kata kunci yang tidak lengkap. Kita menggunakan fitur yang tadi namanya wildcard ya, wildcard character match. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau fitur berikutnya dari XLOOKUP, yaitu XLOOKUP search. Nah, maksudnya XLOOKUP search ini adalah teman-teman, kita bisa melakukan pencarian ya, normalnya kan kita mencari dari atas ke bawah, tapi juga bisa kita mencari dari bawah ke atas teman-teman. Bagaimana contohnya, kita lihat saja seperti ini. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari IPK teman-teman dari mahasiswa yang bernama Erika. Oke, kita masukkan rumusnya XLOOKUP, buka kurung, kita klik kata kunci, lalu titik koma, lalu kita blok kolom kata kuncinya, kita blok kolom nama, titik koma, lalu kita blok kolom pencarian yaitu IPK, kita blok kolom IPK, lalu titik koma, if not found-nya kita buat tidak ada, seperti itu. Jika tidak ditemukan, tidak ada. Lalu titik koma, argumen pencariannya kita menggunakan 0 saja, karena kita ingin menghasilkan eksak, kata kuncinya juga lengkap, teman-teman ya. Kemudian titik koma, nah di sini teman-teman perhatikan, argumen ke-6, ada pilihan 1, minus 1, 2, dan minus 2. Sekarang kita coba masukkan dulu angka 1. Nah, teman-teman lihat ya, pada saat argumen pencarian atau metode pencarian ini kita isi 1, kemudian tutup kurung, teman-teman lihat apa yang terjadi. Muncul kata tidak ada. Kenapa muncul kata tidak ada? Karena kita salah nulis ya teman-teman. Erika Indah, tidak ada memang ya. Yang adanya Ertika Indah. Oke, kita tambahkan di sini Ertika Indah. Nah, muncul IPK 2,98. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, sekarang kita akan rubah sedikit. Dari 1, metodenya tadi 1, kita ubah menjadi minus 1. Menjadi 3,01 IPK-nya. Oke, teman-teman bisa melihat apa perbedaannya. Perbedaannya adalah dari metode pencariannya teman-teman. Kalau tadi angka 1 di sini, itu adalah mencari first to last. Jadi dari atas dulu ke bawah. Sedangkan kalau minus 1 itu dari last dulu, dari akhir ke atas. Kira-kira seperti itu. Nah, kita ambil contoh, kita masukkan 1 dulu teman-teman, kita lihat. Di sini atas nama Ertika Indah, itu ada 2 record ya. Ini record pertamanya, kemudian ini record keduanya. Ini kita rubah dulu warnanya biar teman-teman kelihatan. Nah, kalau kita menggunakan 1 di sini, metode pencariannya 1, maka dia akan mencari dari atas dulu ke bawah. Pada saat dia mencari dari atas ke bawah, maka yang pertama kali ditemukan IPK dari Ertika Indah itu adalah 2,98. Oleh karena itulah muncul angka 2,98 teman-teman. Nah, sedangkan kalau ini kita rubah menjadi minus 1, maka dia akan mencari dengan metode dari bawah ke atas. Maka muncullah nilai 3,01. Karena dia mencari dulu data dari bawah, kemudian menuju ke atas, yang pertama kali bertemu adalah angka IPK 3,01. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini sangat berguna pada saat teman-teman memodifikasi atau mencari informasi dari data yang banyak. Teman-teman bisa melakukan pencarian dari bawah ke atas maupun sebaliknya dari atas ke bawah juga bisa. Oke teman-teman, itu ya pembahasan dari fitur selanjutnya, metode pencarian menggunakan rumus XLOOKUP. Sekarang terakhir teman-teman, kita bahas juga penggunaan rumus XLOOKUP ini untuk data yang horizontal. Nah, biasanya teman-teman menggunakan rumus HLOOKUP ya. Sekarang kita bisa menggantikan rumus HLOOKUP itu juga dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Caranya sama seperti ini teman-teman. Kita akan mencari nama ya, nama menggunakan NRP, kita ketik sama dengan, lalu XLOOKUP, buka kurung, kita klik dulu kata kuncinya, lalu titik koma. Sekarang kita blok baris kata kunci ya. Kata kunci adalah nama, jadi kita blok dulu. Kata kuncinya adalah NRP ya. Jadi kita blok dulu baris NRP seperti ini. Oke. Lalu titik koma. Selanjutnya kita blok baris pencarian yaitu nama. Maka kita blok di sini nama, lalu tekan enter. Maka akan muncul Ertika Indah seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman penggunaan rumus XLOOKUP dibandingkan HLOOKUP maupun VLOOKUP sebelumnya. Nah, juga kita bisa seperti ini teman-teman. Ini kan ada 4 kolom ya harus kita isi. Kita tidak perlu isi satu-satu. Kita bisa isi sekaligus 4 kolom ini menggunakan 1 kali rumus XLOOKUP saja. Caranya seperti ini.
sama dengan X lookup, buka kurung, kita blok kata kunci, lalu titik koma, sekarang kita blok baris ya atau kolom seperti ini untuk kata kunci, titik koma, selanjutnya kita blok semua ya. Kolom pencarian kita blok semua seperti ini teman-teman. Ini dari atas sini sampai ke bawah sini kita blok semua. Lalu tekan enter dan lihat apa yang terjadi. Maka dia otomatis akan mengisi sekaligus kolom-kolom di bawahnya ya. Syaratnya adalah kolom-kolom ini tentunya juga harus bersebelahan ya. Nama, tanggal lahir, domisili, IPK juga harus sama ya. Nama, tanggal lahir, domisili, IPK supaya dia bisa mengeluarkan data sekaligus. Ini tanggal lahirnya masih salah, formatnya kita rubah dulu ke short date, maka ini seperti ini. Oke, kita cek dulu 972, ini RTK Indah, 98 mana, kemudian 2,98. Oke, hasilnya sudah benar teman-teman. Kita artinya bisa menggunakan rumus XLOOKUP untuk data horizontal seperti ini. Baik teman-teman, kali ini atau dalam video tutorial kali ini kita sudah membahas tuntas penggunaan rumus XLOOKUP. Mulai tadi perbedaannya dengan rumus VLOOKUP, di mana XLOOKUP itu bisa mencari data di kolom sebelah kiri maupun sebelah kanan kata kunci. Kemudian XLOOKUP juga bisa untuk mencari dengan kata kunci yang tidak lengkap. Kemudian XLOOKUP juga bisa mencari data dengan metode pencarian dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Lalu XLOOKUP juga bisa memberikan informasi error ya. Jika data tidak ditemukan, teman-teman bisa merubah informasi sesuai yang teman-teman inginkan. Terakhir juga tadi kita bahas XLOOKUP bisa menggantikan HLOOKUP untuk mencari data-data dengan tabel yang berbentuk horizontal. Itulah kerennya rumus XLOOKUP teman-teman. Sepertinya ini akan menggantikan penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP di kemudian hari nanti. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mohon maaf untuk salah-salah kata. Jika teman-teman mengambil pelajaran sesuatu kali ini, mohon bantuan untuk klik like, subscribe, kemudian kasih komen di kolom komentar supaya teman-teman juga tidak ketinggalan video tutorial lainnya. Terima kasih dan salam.